untuk pemaparan selanjutnya. Untuk presenter selanjutnya yaitu Bapak Marjito dari SD Randu Gunting. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ngasripan SPD, MPD selaku Kakorwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bergas sekaligus sebagai mentor yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu peserta orientasi. Semoga masih selamat, semangat nggih. Selamat dan semangat nggih. Terima kasih juga kepada Ibu Ratna selaku moderator. Baiklah, langsung kami akan memaparkan presentasi pada pagi hari ini. Langsung Pak Yadi. Yang pertama kita perkenalan dulu nggih. Nama Marjito. Tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 13 November 1972. Kemudian pendidikan terakhir SLTA, Jabatan Tenaga Administrasi Perkantoran. Kemudian unit kerja SD Negeri Randu Gunting. Alamat sudah tertulis di situ. Oke, langsung Pak. Visi misi SD Negeri Randu Gunting. Visi yaitu terwujudnya peserta didik beriman, berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan global. Kemudian kita ke visi atau misi. Yang pertama, menjadikan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa melalui pembiasaan beribadah tepat waktu di rumah, di sekolah. Di masyarakat menerapkan pembiasaan senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Kemudian misi yang kedua, menjadikan peserta didik berjiwa toleransi antar umat beragama, berjiwa patriotisme dan nasionalisme, memiliki rasa empati terhadap sesama, menjunjung dan menghargai budaya lokal atau kearifan lokal dengan melakukan aktivitas sosial di lingkungan masyarakat. Kemudian misi yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi, kolaboratif, dan kontekstual untuk membekali pengalaman belajar lintas budaya inter dan antar negara. Selanjutnya akan memaparkan RHK dari identitasnya, nama Marjito, unit kerja SD Negeri Randu Gunting, Jabatan Tenaga Administrasi Perkantoran periode Mei sampai dengan Desember 2025. Ya, ini adalah tabel RHK. Untuk yang pertama adalah rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yaitu dengan instrumen terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian untuk rencana hasil kerjanya, melaksanakan kegiatan SPMB, ANBK, Entry Data Dapodik, BIP, Ijazah, SP Datadik, Verbal PD, dan pengelolaan kegiatan administrasi lainnya. Kemudian untuk aspek indikator kerja dan target, untuk aspek kuantitas adalah terlaksananya di indikator itu adalah terlaksananya kegiatan SPMB, ANBK, update data dapodik, BIP, pengelolaan ijazah, ANBK, dan penyusunan administrasi perkantoran. Kemudian untuk targetnya adalah 8 dokumen. Untuk aspek kualitas, indikator kinerja prosentase untuk targetnya adalah 100%. Kemudian untuk aspek waktu adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan. Untuk targetnya 8 bulan. Kemudian kita masuk di kegiatan dan tahapan.
Yang pertama, melakukan komunikasi dengan atasan, guru, dan staf terkait dengan SPMB dan ANBK. Outputnya apa? Yaitu terbentuknya panitia SPMB dan ANBK. Kegiatan dan tahapan yang kedua, update data dapodik siswa, data pegawai, data sekolah, tarik data dan sinkronisasi. Outputnya apa? Yaitu tersedianya data pokok yang valid terkait dengan data siswa, data pegawai, dan data sekolah. Kegiatan dan tahapan yang ketiga adalah pengelolaan e-ijazah. Outputnya adalah terselesainya proses pengelolaan ijazah hingga tercetak dan dilanjutkan pendistribusiannya. Yang keempat dari kegiatan tahapan adalah pengelolaan administrasi umum dan administrasi lainnya. Output kegiatannya adalah mencetak buku daftar hadir, buku surat masuk dan surat keluar, surat pembagian tugas, laporan bulan, pengarsipan dokumen, dan administrasi lainnya. Kita lanjut ke penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, menerima dan mengajukan ide dalam rapat pembentukan panitia SPMB dan ANBK serta bekerja sama dalam pelaksanaannya. Ini termasuk dalam sikap yang kolaboratif. Yang kedua, melayani pendaftaran secara transparan, tanpa pungli, tanpa gratifikasi. Ini adalah termasuk dalam sikap yang akuntabel. Yang ketiga, membimbing para pegawai yang kurang paham terhadap IT. Jadi terutama yang tua-tua itu kita bimbing. Itu ada termasuk sikap dari yang kompeten. Yang keempat, menjaga kerahasiaan data sekolah, data pegawai, dan data siswa. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang bisa diekspos, mana yang harus dirahasiakan. Itu adalah termasuk dalam sikap yang loyal. Selanjutnya, terima kasih. Itu adalah paparan dari saya, dan selanjutnya kami kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Bapak Marjito yang sudah mempresentasikan, luar biasa sekali. Berikan aplaus untuk Bapak Marjito. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya kepada Bapak Marjito. Bapak Bayu, waktu dan tempat silahkan, dipersilahkan. Wah, bisa gini. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat, saya dari SD Bergas Lor 1, ingin menanyakan tentang penyusunan SKP atau RHK, di mana dalam penyusunan ini biasanya kan Bapak harus melampirkan bukti dukung yang dibuat, ya. Tetapi selain itu, apakah ada bukti dukung lain yang bisa diwujudkan dalam pembuatan SKP atau RHK ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Bayu. Ya, tadi ditanyakan tentang bukti dukung lainnya. Monggo Bapak. Oke, terima kasih pada Pak Bayu atas pertanyaannya. Jadi selain kita melampirkan atau mengupload bukti dukung, misalkan ada print out yang telah kita laksanakan, kita juga perlu membuat bukti dukung lain yang mungkin orang lain tidak tahu. Contohnya yang seperti saya lakukan adalah saya membuat yang namanya laporan kerja harian atau bisa disebut jurnal harian. Itu saya buat untuk mencatat kegiatan saya setiap hari, dari jam, dari hari ke hari. Misalnya begini, pada hari Senin tanggal 1 Oktober
jam 7 sampai jam 7.15 saya misalkan masuk dengan membersihkan lingkungan kerja. Itu saya catat. Kemudian jam 7.15 sampai jam setengah 9 misalkan kita mengerjakan dapodik. Misalkan update data siswa, data pegawai. Kemudian jam setengah 9 sampai jam 9 adalah mendampingi siswa kunjungan ke perpustakaan, karena selain saya tenaga administrasi juga sebagai pustakawan itu masih kita lakukan. Itu dan selanjutnya dan sampai jam 2 itu kita catat. Itu sebagai bukti dukungan kita. Karena apa? Suatu teman kita mungkin kan juga belum tentu yakin, oh Pak Jito ini diulang sendiri bekerja atau enggak ya? Atau hanya merokok, hanya ngopi, tiduran. Nah, itu apabila ada misalkan atasan kita, teman kita minta bukti dukung, itu kita tunjukkan itu. Itulah yang bisa saya jawab Pak Bayu, semoga bisa memuaskan Pak Bayu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Bisa buat gambaran teman-teman yang lain juga ini nanti. Ya, betul. Jadi Pak Marjito tadi Narasum menyebutkan Mas, bukti dukungnya yaitu dengan membuat catatan harian. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya penguatan dari Bapak Mentor waktu dan tempat, disilakan Bapak. Terima kasih Mbak Ratna kembali. Terima kasih Pak Jito, Ini Pak. luar biasa. Pak Jito masih muda ya ini ya. Masih Pak. Kan tadi membantu yang tua-tua. Membantu yang tua-tua dalam hal IT ya, luar biasa Pak Jito. Paham IT sudah lama. Ini suatu hal yang menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman OPS yang lain itu nek ada guru-guru senior kon ngajari IT, yo aja sungkan-sungkan, aja wong tua arep ngopo rasah ya. Jangan seperti itu. Kaya Pak Jito, legowo, ikhlas ya Pak ya. Nggih Pak, ikhlas. Ikhlas. Akhirat Pak. Ikhlas drama. Nggih. Ini menginspirasi sekali. Selanjutnya tadi disampaikan Pak Jito bahwa kerja beliau itu ternyata sudah sistematis ya, sudah tertata, teratur. Jadi apapun yang dikerjakan dicatat. Ini tentunya harus sesuai dengan program yang sudah direncanakan sejak lama. Saya itu besok programnya, rencana saya besok saya akan mengerjakan ini. Nah, kalau itu sudah direncanakan dalam program yang kita breakdown dari RH-nya, yang sudah terlaksana itu kan tinggal nyentang. Oh, besok saya mengerjakan ini saya centang sudah terlaksana. Pukul sekian sampai sekian saya sudah berhasil mengerjakan Dapodi. Saya sudah berhasil mengerjakan PIP dan sebagainya, dicentang-centang seperti itu. Nah, untuk bukti hasil kinerjanya baik di SKP-nya itu tentunya adalah output kegiatannya itu. Output kegiatan yang sudah direncanakan di RHK itu apa saja, itu merupakan bukti dari kinerja Bapak Ibu semuanya, yang nanti ketika ditanyakan oleh pimpinan langsung, oleh kepala sekolah, itu bisa menunjukkan. Gitu Bapak Ibu. Luar biasa, semoga nanti semuanya kinerjanya bagus-bagus. Apalagi setelah orientasi ini nanti Bapak Ibu kinerjanya makin meningkat. Naik tangan. Terima kasih Pak Jito, luar biasa. Naik tangan. Baik, terima kasih Bapak untuk penguatannya. Terakhir penutup Pak Jito. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian tadi paparan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dibetulkan. Jika ada kekurangan, mohon ditambahi. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.